Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jambi TV dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini dapat berjumpa kembali dalam Talkshow Jambi TV bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi, Telanai Pura, dan Pelayangan. Dan tentunya dalam tema pada malam hari ini program pengungkapan sukarela wajib pajak. Dan untuk pemirsa Jambi TV pada malam hari ini sudah hadir bersama kita di sini di Studio 2 Jambi TV. Dua narasumber yang sudah hadir, tentunya narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu, hadir bersama kita Kepala KPP atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanai Pura, Bapak Sri Mulyono SEMSI. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Emil, dan selamat malam untuk pemirsa Jambi TV. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik, luar biasa sekali. Dan tentunya pemirsa, selain ada Pak Mulyono, hadir pula bersama kita Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan, Bapak Subandiono SEMM. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bang Emil, selamat malam buat para warga Kota Jambi dan juga Provinsi Jambi sekalian. Baik, dan juga tentunya pemirsa Jambi TV, kita akan membahas informasi dan juga sosialisasi untuk seluruh pemirsa Jambi TV dengan tema kita malam hari ini adalah program pengungkapan sukarela wajib pajak. Nah, ini adalah salah satu program dari Direktorat Jenderal Pajak. Sementara untuk program pengungkapan sukarela atau Voluntary Disclosure Program atau VDP ini seperti apa nih? Kita ini biar lebih simpel, ini Pak Mul dan juga Pak SBY Pak ya. Ini panggilan di kantor betul, Pak ya. Iya. Baik. Betul. Ya Pak Mul, silakan Pak Mul. Jadi program pengungkapan sukarela ini sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan, yaitu berupa pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan. Yang diungkapkan adalah harta yang sebelumnya itu sudah mengikuti tax amnesty dulu, dan di sini ada harta yang ketinggalan, salah satunya itu. Dan kemudian juga melalui pembayaran pajak penghasilan, melalui pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPH orang pribadi tahun 2020. Ya, baik itu gitu. Untuk program pengungkapan sukarela. Artinya di sini program ini termasuk program pengampunan pajak juga Pak Mulya. Ya, nah, tapi dilakukan secara sukarela oleh pribadi wajib pajak. Ya. Baik, simpelnya seperti itu. Ya. Baik. Nah, untuk program VDP ini sendiri pelaksanaannya ini mulai kapan Pak? Untuk pelaksanaan dari PPS pengungkapan sukarela ini mulai awal tahun 2022 ya. Sampai tanggal 30 Juni 2022. Jadi sampai akhir bulan inilah. Iya, artinya ini adalah program yang diluncurkan pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak di tahun ini Pak. Betul. Di 2022 ini Pak Mulya. Betul. Ya, iya. Ya. Baik, dan untuk program ini berarti ini adalah 6 bulan, artinya ini di akhir 30 Juni 2022 Pak ya. Iya. Di bulan Juni ini. Benar. Tanggal terakhir ya maksudnya tanggal Pak terakhir, ya. Iya. Baik, dan untuk siapa saja program yang mengikuti atau mengikuti program pengungkapan sukarela ini sendiri, dan berapa nih Pak jumlah tarif pajaknya? Ke Pak SBY dulu nih Pak. Ya, jadi Bang Emil, untuk program pengungkapan sukarela ini diberikan kesempatan kepada wajib pajak, tadi sudah disampaikan ya, baik wajib pajak yang dulu sudah pernah mengikuti tax amnesty maupun kepada wajib pajak yang setelah tax amnesty, yaitu periode 2016 sampai dengan 2020. Artinya dulu mungkin nggak ikut tax amnesty, nah boleh mengikuti program pengungkapan sukarela. Nah, siapa yang boleh? Nah, tentunya ini dibedakan ya. Nah, untuk program yang kelanjutan dari kebijakan pertama itu tax amnesty, itu tentunya para peserta yang dulu ikut
teks amnesti yang jilid pertamanya. Nah, untuk yang kebijakan kedua tentunya ya ini terlepas baik dia yang dulu ikut teks amnesti kemudian ikut PPS lagi atau dulu yang mereka nggak ikut teks amnesti dan sekarang mau ikut program pengungkapan sukarela ya, cuman memang dibedakan, ada bedanya. Untuk program PPS ini dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi untuk kalau dulu badan usaha itu boleh ikut teks amnesti ya pada tahun 2016-17. Nah, karena kan untuk PPS ini khusus untuk orang pribadi. Nah, kalau untuk tarifnya tentu berbeda-beda ya. Ini ada beberapa, sebenarnya dibedakan menjadi beberapa kriteria ya. Jadi ada wajib pajak yang ikut PPS ya, program pengungkapan sukarela, kemudian mereka mau menginvestasikan misalnya di sukuk ya, surat berharga pemerintah dan lain sebagainya, dan juga mereka bagi wajib pajak yang mereka hanya mau mengungkapkan saja. Nah, seperti itu, artinya mereka tidak menginvestasikan harta yang diungkapkan itu ya. Nah, ini dipecah lagi, asal dari hartanya buat mereka yang hartanya berasal dari dalam negeri atau harta yang berasal dari luar negeri. Nah, perbedaan misalnya ada wajib pajak yang dulu ikut TA, kemudian kebijakan pertama, kemudian dia ikut kebijakan kedua juga, asal hartanya dari dalam negeri dan luar negeri, dia diinvestasikan ya, ada yang tidak diinvestasikan cukup dideklar. Nah, ini tentunya membedakan tarif-tarif tersebut gitu ya. Nah, pemerintah memberikan keleluasaan dan sarana kepada wajib pajak untuk membantu pemerintah kalau mereka ingin menginvestasikan ya. Jadi ada beberapa jenis investasi yang sudah ditentukan. Nah, itu diberikan tarif yang lebih rendah. Nah, jadi 2% lebih rendah. Jadi misalnya untuk wajib pajak yang ikut kebijakan teks amnesti jilid pertama, kemudian hartanya berasal dari dalam negeri ya. Nah, itu tarifnya adalah 8% ya. Kemudian untuk yang luar negeri, nah itu tarifnya berbeda lagi. Nah, demikian juga untuk harta yang berasal dari tahap kebijakan kedua, nah itu tarifnya 14%. Tapi kalau mereka menginvestasikan dalam instrumen investasi yang sudah ditentukan, nah ini sudah ada beberapa dealer ya, dealer di beberapa bank-bank pemerintah yang bisa menjadi mitra untuk investasinya. Nah, itu diberikan keringanan dalam tarifnya lebih kecil 2%, seperti itu. Baik, berarti ini adalah salah satu keuntungan mengikuti program dari PPS ini sendiri, yaitu keringanan tarif, Pak ya. Benar. Nah, keringanan tarif sampai dengan 2%. Iya. Baik. Nah, itu untuk yang investasi. Artinya dia deklarasi. Jadi kan tadi PPS itu kan atas harta bersih ya, harta bersih itu setelah dikurangi oleh hutang tentunya dideklar. Kemudian kami pengungkapan sukarela, mengungkapkan secara sukarela, ini loh yang belum kami laporkan di SPT kami ya. Secara kesadaran pribadi, Pak ya. Betul ya. Nah, kemudian dia menginvestasikan. Nah, inilah yang diberikan tarif lebih murah. Tapi kalau dia, saya mengungkap saja, saya nggak mau investasi ya, dalam misalnya SBN dan lain sebagainya, nah itu otomatis yang terutang adalah tarif normal. Oke, baik, itu dia. Nah, sementara untuk harta bersih sendiri ini yang dihitung ini seperti apa, Pak? Harta bersih. Harta bersih ini adalah harta ya. Jadi sebenarnya yang dikenakan pajak itu dari selisih harta yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, harta bersih itu adalah harta dikurangi oleh hutang. Nah, yang harus ditebus melalui PPS ini adalah selisihnya. Jadi berapa sih yang belum dilaporkan oleh wajib pajak? Nah, itulah yang harus ditebus, Pak. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk penghitungan pajaknya sendiri seperti apa, Pak Mul barangkali? Jadi secara tarif tadi sudah disampaikan oleh Pak SBY ya. Jadi untuk perhitungannya adalah nilai harta tadi dikalikan tarif. Jadi kalau misalkan contoh misalkan Mas Emil, ini ada dua skema nih ya, skema 1 dan skema 2. Mas Emil PT Emil dulu pernah mengikuti teks amnesti.
Baik. Artinya menggunakan skema 1. Nah, ini masih ada aset yang pada saat itu ketinggalan, nilai harta, misalkan. Contohnya ada nilai uang atau kas dalam bentuk dolar katakan. Nah, ini harus dirupiahkan dulu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan pada tanggal 31 Desember ya, tahun 15, berapa nilainya. Nah, itu dikalikan tarif karena itu aset yang ada di dalam negeri. Jadi kalau skema 1 itu 8% ya Pak SBY ya. Nah, itu kalau misalkan masuk ke skema 1. Tapi misalkan saudara Emil memiliki harta yang belum atau kelupaan tidak dilaporkan di SPT tahun 2020. Karena kan judulnya kalau untuk skema 2 ini aset yang dimiliki dan belum masuk SPT. Nah, itu bisa mengungkapkan misalkan Mas Emil punya dolar. Nah, ini karena dalam negeri perhitungannya berapa nilai aset tadi kalikan tarif 14% di skema 2. Oke, Nah, baik. lebih seperti itu Mas Emil. Jadi sederhana lah. Baik, dan itu dia untuk cara penghitungan pajaknya tadi Pak Mulya. Nah, untuk menentukan besar nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besaran jumlah harta bersih seperti apa Pak? Jadi kalau untuk menentukan nilai harta itu ada 2 skema tadi ya Mas Emil, skema 1 dan skema 2. Untuk skema 1 itu harta atau aset per 31 Desember 2015. Jadi nilai harta berdasarkan nilai nominal. Misalkan kalau itu uang kas berapa nominalnya pada saat itu. Terus kemudian kalau tanah atau bangunan berdasarkan NJOP. Kemudian kalau misalkan lagi emas katakan ya, berarti yang dirilis oleh PT Aneka Tambang. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas Emil. Tuh. Baik. Nah, kalau jika tidak terdapat nilai nih Pak yang dijadikan pedoman dalam menghitung nilai hartanya seperti apa Pak? Kalau memang tidak ada nilai yang menjadi pedoman itu idealnya mesti dinilai oleh kantor penilai atau ini Mas kantor jasa penilai, appraisalnya lah ya, kurang lebih itu. Berarti ada yang akan menghitung nilai dari pedoman untuk menghitung harta. Benar, sendiri, Pak. benar, Ya. benar. Baik, persyaratan yang harus dipenuhi wajib pajak Pak SBY untuk dapat menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta aset perolehan tahun dari 2016 sampai 2020. Seperti apa Pak? Jadi untuk persyaratan bagi wajib pajak yang ingin mengikuti program pengungkapan sukarela, yang pertama kali tentunya mereka harus menyampaikan SPT tahunannya untuk tahun 2020, karena ini memang menjadi basis datanya ya, acuan bahwa apakah harta wajib pajak itu asetnya sudah dilaporkan atau belum ya. Nah, kemudian apabila wajib pajak itu mengajukan misalnya permohonan lebih bayar atau mungkin juga lagi permohonan untuk pengurangan sanksi dan lain sebagainya ya, atau penghapusan sanksi dan lain sebagainya, atau mungkin juga permohonan yang atas permohonan yang belum, pembatalan surat ketetapan yang tidak benar dan sebagainya ya, upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, mereka harus mencabut permohonan tersebut gitu. Iya, baik. Jadi seperti itu. ini sebagai salah satu syarat agar mereka bisa mengikuti TA. Seperti itu kira-kira. Iya, baik. Nah, untuk dokumen apa saja nih Pak yang harus dilampirkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta? Tapi akan kita jawab nanti sesaat lagi, dan pemirsa, kami akan segera kembali tentunya masih bersama Talk Show Jambi TV.